Halo semuanya, saya Nirina Citra Nitias dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini adalah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Posmanto Marbun, SIP, MA. Hari ini kita mendalami studi kasus menarik mengenai peran IMF atau International Monetary Fund dalam konflik etnis di Sri Lanka dengan tema Sistem dan Krisis Moneter Internasional. Untuk memahami latar belakang kasus ini, pertama-tama kita harus mengakui sejarah konflik etnis yang bergejolak di Sri Lanka. Sri Lanka telah dirusak oleh ketegangan yang mengakar antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil selama beberapa dekade yang menyebabkan perang saudara yang berlangsung selama hampir 30 tahun sejak tahun 1983 hingga tahun 2009. Konflik berkepanjangan ini telah membawa dampak buruk bagi perekonomian Sri Lanka. Kasus Sri Lanka ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana sistem keuangan internasional yang dikelola oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dapat berkontribusi pada krisis di suatu negara. Ketika negara-negara mengalami defisit anggaran kronis, mereka cenderung mengakumulasi utang luar negeri yang besar. Ini membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi global dan krisis karena ketergantungan pada pinjaman. Pada tahun 2001, Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi akibat konflik etnis yang tak kunjung usai. Defisit anggaran meningkat, utang luar negeri membengkak, dan inflasi meningkat tajam. Untuk mengatasi krisis ini, Sri Lanka meminta bantuan keuangan dari lembaga keuangan internasional yaitu IMF atau International Monetary Fund. Apa sih itu IMF atau International Monetary Fund? IMF atau International Monetary Fund adalah organisasi keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan untuk memfasilitasi kerjasama moneter internasional, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, dan membantu mengatasi masalah neraca pembayaran negara-negara anggotanya. IMF ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, dan saat ini beranggotakan sebanyak 190 negara dari seluruh dunia. Nah, kembali lagi ke kasus. Sri Lanka meminta bantuan keuangan kepada IMF untuk mengatasi krisis yang melanda di tengah konflik etnis yang berkepanjangan. IMF kemudian memberikan pinjaman dan program penyesuaian struktural kepada Sri Lanka. Dalam program ini, IMF mensyaratkan Sri Lanka untuk melakukan reformasi ekonomi seperti pengurangan subsidi, privatisasi perusahaan negara, dan devaluasi mata uang. Kebijakan-kebijakan tersebut justru memicu kemarahan dari masyarakat miskin dan etnis minoritas Tamil yang kebanyakan bergantung pada subsidi pemerintah. Kenapa sampai bisa memicu kemarahan? Nah, jadi alasannya adalah karena cara kerja IMF adalah dengan memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang mengalami krisis ekonomi dan defisit neraca pembayaran. Tapi, pinjaman tersebut disertai dengan syarat untuk melakukan penyesuaian struktural atau reformasi ekonomi. Kembali lagi ke ketiga kebijakan tersebut. Yang pertama, salah satu syarat utama dari IMF kepada Sri Lanka adalah untuk melakukan pengurangan subsidi pemerintah, terutama untuk bahan bakar dan pangan. Kebijakan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi defisit anggaran negara. Tapi, hal ini malah membuat harga-harga melambung dan menurunkan daya beli masyarakat miskin di Sri Lanka. Nah, yang kedua, IMF juga mempersyaratkan Sri Lanka untuk memprivatisasi atau pengalihan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik negara.
Katanya, langkah ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan pemerintah. Tetapi, di sisi lain, privatisasi ini malah berpotensi mengurangi lapangan kerja dan akses masyarakat pada layanan publik. Kebijakan lain yang disyaratkan IMF kepada Sri Lanka yaitu untuk menurunkan nilai mata uang rupiah Sri Lanka. Tujuannya untuk meningkatkan ekspor dan memperbaiki neraca pembayaran. Namun, devaluasi juga berarti impor menjadi lebih mahal, sehingga berdampak pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Meskipun bertujuan membantu, peran IMF seringkali menuai kontroversi dan kritik bahwa syarat pinjaman justru memperburuk kondisi domestik negara-negara tersebut, seperti yang terjadi di kasus Sri Lanka ini. Kebijakan penyesuaian struktural IMF dianggap mengabaikan kepentingan etnis Tamil dan semakin memperparah ketegangan etnis di Sri Lanka. Program IMF bisa dikatakan gagal mempertimbangkan dimensi sosial dan politik dari konflik etnis di Sri Lanka. Kebijakan ini justru memperburuk kondisi masyarakat miskin dan minoritas di Sri Lanka. Akibatnya, konflik etnis semakin memanas, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya intensitas dan kembali memanasnya konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok etnis Tamil setelah penerapan program IMF pada tahun 2001 hingga tahun 2002. Lalu serangan bom bunuh diri meningkat dan banyak menelan korban jiwa. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai 6% pada 1990-an kembali terpuruk menjadi di bawah 4% pada tahun 2001 sampai 2003 akibat dampak konflik dan kebijakan IMF. Defisit anggaran negara justru membengkak hingga 8,9% dari PDB pada 2001. Investasi asing langsung menurun drastis karena ketidakpastian ekonomi dan keamanan. Pengurangan subsidi bahan bakar dan pangan menyebabkan harga-harga melambung tinggi, sehingga menurunkan daya beli masyarakat miskin. Kemudian tingkat kemiskinan di Sri Lanka juga sempat turun menjadi 22,7% pada tahun 1995 dan kembali meningkat hingga 25,2% pada tahun 2002. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin dan etnis Tamil menjadi terbatas. Kemudian ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antara etnis Tamil dan Sinhala melebar. Jadi, kesimpulannya, IMF sebagai institusi keuangan internasional yang seharusnya dapat membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis melalui pemberian pinjaman. Namun, dalam fenomena konflik di Sri Lanka, bisa dikatakan gagal berperan dalam memberikan bantuan dan justru berdampak buruk terhadap Sri Lanka yang meminta bantuan pinjaman kepada IMF. Hal ini karena kebijakan ekonomi dari lembaga keuangan internasional tidak mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik spesifik di suatu negara yang seharusnya kebijakan IMF ini harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di negara yang mengalami konflik internal. Supaya apa? Supaya kebijakan yang dikeluarkan itu lebih efektif dan tepat sasaran, dapat meminimalisir dampak negatif, meningkatkan kepemilikan dan dukungan lokal, serta menghindari penolakan dan gesekan sosial, dan dapat menjamin keberlanjutan program berikutnya. Faktor kegagalan lainnya juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah Sri Lanka yang mungkin tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengimplementasikan program penyesuaian struktural secara efektif dan memitigasi dampak negatifnya. Hal ini karena mereka sedang di tengah konflik etnis yang berkepanjangan pada saat itu. Pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian konflik secara menyeluruh dan adil bagi semua pihak.
Nah, itu dia penjelasan mengenai studi kasus peran IMF sebagai institusi keuangan internasional dalam konflik di Sri Lanka dengan tema International Monetary System and Crisis yang menjadi salah satu materi pembelajaran di mata kuliah perdagangan dan keuangan internasional. Nah, saya harap video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan baru bagi para penonton. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.